Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Repaldi dari kelas 2B NPM 192191062. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan yaitu mengenai materi perhitungan nilai kalori bahan makanan. Nah, untuk perhitungan nilai kalori makanan yaitu keseimbangan energi ditentukan oleh energi yang dikeluarkan. Nah, jadi setiap keseimbangan energi itu tergantung energi yang telah kita keluarkan. Ya, keluaran energi juga sama dengan energi masuk kalori intake atau kalori output atau asupan makanan. Nah, untuk gizi seimbang juga sama dengan gizi baik. Nah, jadi asupan gizi dengan kebutuhan gizi itu harus seimbang. Nah, yang selanjutnya yaitu ada instrumen untuk menghitung kalori bahan makanan, antara lain nilai kalori makanan. Nah, jadi 1 gram karbohidrat itu mengandung 4 kalori, 1 gram protein juga mengandung 4 kalori, dan 1 gram lemak yaitu mengandung 9 kalori. Nah, ada daftar komposisi bahan makanan DKBM. Nah, DKBM ini ada berupa pada tabel ini. Nah, yang selanjutnya itu ukuran rumah tangga atau URT. Nah, URT ini berupa daftar takaran bahan makanan yang dapat dilihat pada tabel ini. Nah, berikut yaitu contoh cara penghitungannya. Nah, untuk 3/4 gelas nasi yaitu ada karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, untuk karbohidratnya itu yaitu 100/100. Nah, dari 100/100-nya ini yang 100-nya yaitu kita bisa lihat dari BDD dari 3/4 gelas nasi, dan 100/100 yang satu lagi yang 100-nya kita bisa lihat dari DKBM. DKBM-nya ada di lampiran yang kedua. Lalu dikali berat URT-nya yaitu 100/100. Nah, bisa dilihat di URT yang lampiran ketiga, lalu dikali DKBM dari nasinya yaitu 78,9, lalu dikali nilai kalori 1 gram karbohidrat sama dengan 4. Nah, yang untuk lemak sama seperti yang tadi, 100/100 dikali 100/100 dikali 0,7. Nah, 0,7 ini yaitu kita bisa lihat di lampiran ketiga tentang lemak 3/4 gelas nasi, lalu dikali 9. Nah, 9 ini kita lihat dari nilai kalorinya. Lalu yang protein sama seperti yang tadi, 100/100 dikali 100/100, lalu dikali 6,8, nah dikali 4. Nah, untuk hasil karbohidratnya itu 31,6 kalori, dan untuk lemaknya 6,3 kalori, dan untuk proteinnya itu 27,2 kalori. Nah, jadi untuk nilai keseluruhannya itu 349,1 kalori. Nah, prinsip-prinsip penyusunan menu makanan yaitu ada kualitas dan kuantitas. Nah, kualitas di sini yaitu memenuhi kaidah 4 sehat dan 5 sempurna, yaitu ada hidangan yang dapat bisa dinikmati dan memenuhi selera seluruh anggota keluarga. Nah, jadi hidangan yang dapat dinikmati yaitu hidangan yang kita seperti contoh yang kita sukai dan yang memenuhi selera kita juga gitu. Dan tidak lupa juga memenuhi 4 sehat 5 sempurna itu. Terus dapat memberikan rasa kenyang dan harus terjangkau oleh keuangan keluarga. Nah, kita juga ketika dalam memilih makanan, kita sesuaikan dengan keuangan keluarga kita. Lalu yang selanjutnya itu sesuai dengan umur, jenis kelamin, dan aktivitas anggota keluarga. Nah, tidak bertentangan dengan
persyaratan sesuai budaya. Yang selanjutnya itu disesuaikan dengan ketersediaan pangan setempat. Nah, selanjutnya syarat-syarat menu yang baik itu ada harus cukup mengandung zat gizi sehingga memenuhi syarat-syarat kesehatan. Nah, tentu saja ketika kita dalam memilih syarat-syarat menu makanan, kita harus memilih cukup makanan yang gizi-gizinya seimbang sehingga dapat memenuhi syarat-syarat kesehatan kita, juga dapat menimbulkan selera. Nah, seperti biasanya ketika kita akan memakan, kita harus bisa mencari makanan yang sesuai selera kita. Nah, yang selanjutnya harus dikombinasikan dengan baik antara rasa, warna, jenis hidangan. Yang selanjutnya ada pergantian menu setiap hari. Tentu saja ketika kita ingin makan, kita juga tidak mungkin makan menu itu saja. Pasti setiap harinya kita harus berganti memilih makanan. Tetapi tetap harus memenuhi syarat-syarat menu yang baik. Nah, yang selanjutnya ada pedoman gizi seimbang. Pedoman gizi seimbang yaitu yang di dalamnya ada 4 pilar gizi seimbang. Yang pertama, mengkonsumsi makanan beragam. Yang kedua, membiasakan perilaku hidup bersih. Terus yang ketiga, melakukan aktivitas fisik. Dan yang keempat, mempertahankan berat badan. Dan yang terakhir yaitu ada 10 pesan pedoman gizi seimbang. Yang pertama yaitu ada bersyukur. Tentu saja kita harus bersyukur apapun itu yang kita makan. Makan sayur dan buah. Terus lauk pauk protein tinggi, aneka ragam makanan pokok. Yang kelima, makanan manis, asin dan lemak. Yang keenam, sarapan pagi. Yang ketujuh, minum air putih. Lalu yang kedelapan, baca label makanan. Yang sembilan, cuci tangan dengan air dan bersih. Yang terakhir yaitu kita selalu berolahraga. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat atau penjelasan yang salah. Mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.